Halo, perkenalkan nama saya Alexander Alvin dengan NIM 22135404 D4 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yaitu tugas sistem kendali yang berjudul Prototype Sistem Kendali Kecepatan Motor untuk Pengering Biji Jagung menggunakan metode PID. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan prototipe sistem kendali kecepatan motor untuk pengering biji jagung menggunakan metode PID. Untuk latar belakang pembuatan alat tersebut yaitu salah satu komoditas hasil pertanian yang penting bagi perekonomian Indonesia adalah jagung. Jagung digunakan sebagai bahan pangan maupun pakan ternak. Ketika waktu panen tiba, petani lebih memilih menjual hasil panennya dalam keadaan kering agar memperoleh harga jual yang lebih tinggi. Karena itu, proses pengeringan biji jagung merupakan proses yang terpenting sebelum dijual. Proses pengeringan biji jagung yang dilakukan petani umumnya masih bersifat konvensional, yakni menggunakan sinar matahari secara terbuka. Namun, proses ini memiliki beberapa kelemahan, seperti membutuhkan waktu yang lama, mudah terkontaminasi debu dan kotoran sehingga kurang higienis. Hal ini dapat menurunkan kualitas biji jagung. Selain itu, proses pengeringan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi alat pengering biji jagung yang mampu mengatasi permasalahan tersebut, serta dapat meningkatkan produktivitas serta kualitas hasil panen petani. Maka dari itu, saya terinspirasi untuk membuat alat pengering biji jagung. Untuk deskripsi alatnya tersendiri yaitu, alat ini merupakan sistem kendali otomatis yang menggunakan metode PID untuk mengatur kecepatan motor dalam proses pengeringan biji jagung. Sistem ini dirancang untuk memastikan kestabilan, kecepatan, dan suhu pengeringan. Meskipun terdapat perubahan kondisi, seperti variasi kelembapan atau massa jagung, sistem terdiri dari motor DC yang menggerakkan kipas pengering, sensor kecepatan untuk memonitor putaran motor secara real time, dan microcontroller sebagai pengendali utama yang menjalankan algoritma PID. Sensor kecepatan memberikan data kepada microcontroller untuk membandingkan kecepatan aktual dengan nilai set point yang telah ditentukan. Untuk komponen yang digunakan yaitu ada 10 macam. Untuk yang pertama di sini ada Arduino. Tentu Arduino sebagai microcontroller dari pembuatan alat ini. Yang kedua, itu ada driver L298N. Driver di sini sebagai driver untuk motor DC-nya supaya ketika kita menginginkan kecepatan motor stabil, kita membutuhkan driver ini. Yang ketiga, tentu komponen utamanya yaitu ada motor DC 12 volt yang kita gunakan untuk sebagai penggiling pada pengering biji jagung. Yang keempat, itu ada sensor encoder. Sensor ini berfungsi untuk mengetahui berapa kecepatan putaran motor dalam berbentuk RPM. Yang kelima, di sini ada potentiometer. Potentiometer ini berfungsi sebagai mengatur nilai set point yang diinginkan oleh pengguna. Yang keenam, di sini ada dimmer AC. Dimmer AC di sini berfungsi untuk mengatur heater seberapa panas yang ingin didapatkan pada pengeringan biji jagung. Yang ketujuh, di sini ada kipas 12 volt. Kipas ini berfungsi sebagai memventilisasi udara yang ada di dalam tabung pengering biji jagung, sehingga si suhu yang dikeluarkan oleh heater itu bisa stabil dan tidak berlebihan atau kekurangan. Yang kedelapan, ada DHT11.
DHT11 ini berfungsi untuk melihat kelembapan dan pada tabung yang digunakan pada pengering biji jagung. Yang kesembilan, di sini menggunakan DS18B20 untuk melihat suhu pada tabung pengering biji jagung. Yang ke-10 yaitu ada heater yang sudah disebutkan tadi. Heater di sini berfungsi sebagai melakukan pemanasan pada dalam tabung pengering biji jagung. Lalu yang berikutnya di sini saya akan menjelaskan diagram blok sistem kendali. Untuk diagram blok sistem ini, yang pertama itu ada di set point. Set point itu yang diatur oleh potensio. Seingin seberapa set point itu kita bisa mengaturnya oleh potensio. Lalu potensio tersendiri sebagai SV yaitu set value yang akan dikirimkan melalui controller atau Arduino. Arduino di sini sebagai nilai E-nya. Lalu sesudah controller Arduino mendapatkan nilai set point-nya, si Arduino ini akan mengirimkan ke motor driver L298M, yaitu atau MV-nya. Di sini motor driver akan mencerna si nilai set point itu yang diinginkan berapa. Ketika sudah diterima oleh motor driver, maka akan diterimalah oleh si aktuator atau motor DC. Maka disitulah output yang dihasilkan atau set point yang diinginkan itu akan didapatkan oleh motor DC. Ketika si motor DC tidak mencapai nilai set point, maka digunakan feedback atau umpan balik. Umpan balik di sini yaitu sensor encoder yang digunakan untuk melihat seberapa kecepatan RPM yang telah dikeluarkan oleh motor DC. Ketika si kecepatan motor tidak sesuai dengan set point, maka dibalikanlah oleh si feedback sensor encoder ini, lalu diterima kembali oleh si controller Arduino. Di sini ada desain elektroniknya. Kurang lebih yang saya rancang untuk desain elektronik seperti gambar di sini. Lalu di sini ada flowchart-nya. Flowchart di sini adalah kita mengetahui si sistem mulai berjalan dari awal sampai terulang semua si sistem tersebut. Di sini penjelasannya. Yang pertama itu kita mulai. Setelah mulai, itu ada deklarasi variabel. Variabel SV, PV, MV, atau yang lain-lain. Yang ketiga, itu ada di setup awal. Setelah si variabel di setup awal, maka disinilah baca nilai set value. Berapa si nilai set value yang diinginkan. Setelah membaca nilai set value, maka membaca putaran motor. Berapa si RPM yang keluar daripada putaran motor tersebut. Setelah membaca putaran motor, di sini ada membaca present value. Nah, ketika si present value itu tidak sesuai, maka di sini akan difilter. Kita melakukan filter, terus menghitung errornya, menghitung bagian P, I, D, hitung MV, membatasi keluaran MV. Lalu setelah difilter, menuliskan MV ke pin output. Setelah menuliskan pin output, yang pertama ada hitung TS, yang kedua menghitung waktu elapsed, yang ketiga cek hasil penjumlahan TS. Lalu dilanjutkan ke interval elapsed, lebih besar sama dengan interval limit. Jika tidak, maka si nilai IE akan di-reset. Jika iya, set untuk perhitungan selanjutnya. Lalu lanjut lagi kepada putaran motor.
Ketika putaran motor sesuai, maka akan melanjutkan ke set ulang semua nilai. Jika tidak, maka dikembalikan ke pembacaan nilai set value. Di sini desain mekanik. Nah, di sini adalah desain mekanik yang sudah saya buat. Di sini ada tampak depan, tampak bagian kanan, tampak bagian kiri, dan tampak bagian belakang. Nah, untuk tampak bagian belakang di sini, ini saya menaruhnya sebagai komponen-komponen yang sudah saya sebutkan itu. Di dalam kotak ini ada Arduino dan ada prototype boardnya. Lalu di sini ada dimmer AC dan di sini ada driver L298N. Untuk pengujian alat sendiri, di sini saya sudah mengetesnya. Untuk nilai yang keluar itu pada serial monitor berupa ada suhu, lalu ada kelembapan, lalu ada set value-nya, target RPM yang diinginkan, ada PV atau current RPM-nya, lalu ada untuk MV RPM. Untuk pengujian alat di sini, yang saya dapat suhunya di 27,20 derajat Celcius. Untuk kelembapannya ada di 64%. Dan untuk RPM-nya, target RPM di sini saya setting di 312. Di 312 sampai di 328. Lalu untuk keluaran si RPM yang ada di motor itu di sekitar 348 sampai di 498. Karena untuk pengujian alat di sini, ini saya belum melakukan tuning atau penentuan parameter. Hanya saja baru melakukan pengujian alatnya setelah si rangkaian-rangkaian ini sudah dipasang dengan 100%. Di sini saya melakukan loop terbuka dari hasil yang sebelumnya di serial monitor, saya melihatnya di serial plotter. Untuk si grafik warna merah ini adalah set point. Sedangkan untuk yang grafik warna biru ini adalah si RPM atau kecepatan motornya. Setelah saya loop terbuka dengan filter, hasil yang didapat adalah seperti berikut. Ini hanya saja baru difilter, belum untuk mencapai si set point. Yang terlihat setelah menggunakan filter, si set point ini langsung bergerak lurus, tidak ada osilasi pada grafik ini. Yang terlihat osilasi hanya sedikit, tidak banyak seperti sebelumnya. Sedangkan untuk grafik motor yang warna biru ini, osilasi masih didapatkan, namun tidak banyak seperti sebelumnya. Di sini saya melakukan perhitungan PID pada grafik yang sudah saya dapat dengan filter gitu. Untuk T-nya yaitu periode sinyal gambar TG, dibagi range waktu gambar dikali waktu asli. Untuk periode sinyal gambarnya saya dapatkan di 25. Untuk range waktu gambarnya saya dapatkan di 500. Untuk waktu asli, semua yang keluar ini saya dapatkan di 805,57. Maka hasil yang didapatkan pada periode sinyal ini yaitu di 427,8 detik. Untuk L-nya yaitu periode sinyal gambar dibagi range waktu gambar dikali waktu asli, 7,5 dibagi 500 dikali 8557 sama dengan 128,3 detik. Maka setelah melakukan perhitungan, di sini mendapatkan penentuan parameter. Yang saya pakai ini adalah Ziegler-Nichols yang pertama. Maka didapatlah Kp sama dengan 1,2 dikali T per L. Yang didapatkan hasilnya 0,359.
Untuk TI-nya sendiri 2 kali L yang didapatkan hasilnya 855,6. Untuk TD-nya sendiri yaitu 0,5 dikali L yang didapatkan hasilnya yaitu 213,9. Setelah mendapatkan penentuan parameter KPTI-TD, maka dilakukanlah tuning awal, tuning pertama. Tuning pertama saya mendapatkan hasil seperti berikut. Grafik di sini sama seperti sebelumnya, yaitu untuk grafik warna merah ini itu adalah set point. Untuk di grafik yang biru ini adalah si motor. Cuman setelah melakukan tuning awal, di sini saya belum mendapatkan hasil yaitu si kecepatan motor sesuai dengan set point gitu. Di sini masih ada jarak antara set point dan motor. Maka setelah dilakukan tuning awal tidak mencapai hasil yang memuaskan, dilakukanlah tuning 2. Untuk tuning 2 ini dilakukan secara manual. Ini untuk tabel jika ingin melakukan tuning secara manual. Ketika saya melakukan tuning secara manual, maka si grafik hasil yang didapatkan situ sudah cukup memuaskan. Si kecepatan motor dan untuk si set point sudah sama-sama berjalan gerak lurus. Untuk hasil tuning manual ini, KP didapatkan 1,365, TI 668,5, TD sama dengan 135,8. Setelah melakukan tuning manual, didapatkan overshoot sebesar 0,44%. Test time-nya itu di 15 second, getting time-nya di 48, untuk error steady state-nya itu ada di 0%. Sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maka di sini saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kita lanjut untuk melihat demonstrasi alatnya. Ini adalah alat yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu pengering biji jagung. Di sini itu adalah tempat sistem atau tempat komponen-komponen yang digunakan. Di sini itu ada potensio untuk mengatur set value-nya. Di sini ada driver L298N, dimmer AC, kotak box untuk penempatan Arduino dan protoboard. Di sebelah kiri pada bagian alat itu ada tombol power untuk si motor. Ketika kita menekan sebelah sini, si motor akan off. Ketika kita tekan sebelah sini, motor akan on. Di sini adalah potensio atau dimmer yang tadi sudah dijelaskan untuk mengatur suhu. Dan untuk tombol power di sini